Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian timur. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Yuan Wubuk. Salam hormat untuk hadirin Bapak Ibu sekalian dan pemirsa TV One yang menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Senang sekali saya Vena Kintan bisa kembali memandu jalannya debat ketiga yang mengusung tema strategi membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai debat saya mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sekaligus jingle Pilkada Kabupaten Sorong. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon tenang. Mohon tenang. Cukup Bapak Ibu. Ada waktunya, terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan Ketua KPU Kabupaten Sorong, jajaran Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Sorong. Yang terhormat, Bapak Franky Duit, Ketua KPU Kabupaten Sorong. Baik, selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung untuk bisa memberikan kata sambutan Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Franky Duit, sekaligus bisa memimpin jalannya pembacaan doa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Yuan Wubuk. Yang terhormat penjabat Bupati Kabupaten Sorong atau yang mewakili, serta OPD yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang terhormat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong, izin menyapa Bapak Dr. Joni Kamuru SH MSc dan calon Wakil Bupati Bapak Sutejo SPD, dan yang terhormat Bapak calon Bupati nomor urut 2 Bapak Musa Lasarus Malagam SOS MSc dan Bapak Suprapto selaku calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong pada pemilihan serentak tahun 2024. Dan juga yang terhormat ketua-ketua partai politik pengusul kedua pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Ketua KPU Provinsi atau yang mewakili Bapak Kapolres beserta jajaran, terima kasih atas dukungan keamanan, dan juga Pak Dandim yang terhormat, Pangku Armada 3 atau yang mewakili tim panelis yang kami hormati,
rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Sorong bersama Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong beserta staf. Terima kasih buat Pak Sekretaris yang memfasilitasi kegiatan debat mulai dari debat pertama hingga debat ketiga pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang kami hormati, kami cintai dan juga kami banggakan, warga Kabupaten Sorong yang menyaksikan secara langsung maupun menyaksikan secara daring lewat stasiun TV, TV One, Tribun dan juga RRI dan beberapa stasiun atau siaran lokal yang disiarkan langsung debat pada kesempatan sore hari ini. Tentunya tema debat ketiga atau debat pamungkas pada kesempatan sore hari ini seperti kita tahu bersama, yaitu strategi membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas berkat dan rahmat-Nya kami KPU Kabupaten Sorong boleh melaksanakan seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan juga tahapan kampanye, salah satunya yaitu tahapan debat pamungkas pada kesempatan sore hari ini. Dalam hitungan 10 hari ke depan, tentunya kita sudah ada di tanggal 27 November tahun 2024, yaitu di hari Rabu, di mana sebagai warga negara yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati dan wakil bupati khususnya di Kabupaten Sorong. Tadi saya sampaikan gubernur, yaitu Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kita tahu bersama kita pertama kali memilih gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan debat ketiga ini atau debat pamungkas ini, kedua pasangan calon akan mempertajam visi dan misi serta gagasan program kerja agar dapat meyakinkan masyarakat Kabupaten Sorong untuk datang ke TPS secara langsung menyalurkan hak pilihnya. Tentunya 7 hari ke depan masing-masing pasangan calon akan memaksimalkan melaksanakan kampanye. Kita tahu bersama di dalam PKPU 13 tahun 2024 yang mengatur tentang kampanye gubernur dan juga wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota. Masa akhir kampanye adalah tanggal 23 November tahun 2024. Untuk itu 7 hari ke depan masing-masing pasangan calon akan memaksimalkan kampanye. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya moderator Mbak Vena. Terima kasih kali kedua memimpin kami dalam acara debat pada kesempatan sore hari ini, memandu acara debat. Dan kami ucapkan terima kasih buat tim panelis yang menyusun dan juga merumus pertanyaan yang akan digunakan sebagai pertanyaan atau daftar pertanyaan pada kesempatan debat sore hari ini, dan langsung disiarkan oleh stasiun TV yaitu TV One dan juga beberapa stasiun TV lokal yang ada di Papua Barat Daya. Terakhir, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan debat pertama hingga debat ketiga di sore hari ini, dan juga pelayanan kami selama tahapan pemilihan bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sorong. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk menyempurnakan debat putaran ketiga pada kesempatan sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa dan selanjutnya doa saya akan pimpin dan kita akan berdoa sesuai dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selamat menyaksikan debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Selanjutnya, izin Bapak Kapolres, saya mengutip himbauan Kamtibmas dari Polres Sorong. Mari warga Kabupaten Sorong kita wujudkan pilkada damai tanpa hoaks, intoleransi, dan politik identitas, serta tetap hidup rukun meskipun beda pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi, Om Yuwun Wobok, salam KPU melayani. Terima kasih. Ini kami ingin sekali lagi menghimbau dan mengingatkan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa menjaga ketertiban selama acara debat berlangsung. Dan kami harap Bapak Ibu hadirin sekalian bisa mematuhi tata tertib acara debat putaran ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong 2024. Kami hadirkan berikut tata tertibnya. Ketentuan debat. 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan serta ID card debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 7. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban, tidak meneriakan yel-yel atau slogan, tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan, maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon lainnya, moderator, dan panelis, serta tidak bersikap provokatif. 8. Selama debat berlangsung, handphone alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9. Selama debat berlangsung, pasangan calon untuk tidak bertanya menggunakan singkatan baik bahasa asing atau singkatan bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan langsung perkenalkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
memperkenalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024 mengusung tema strategi membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Dengan dua subtema, sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan subtema yang kedua, penguatan nasionalisme dalam memperkokoh NKRI. Kepada para calon bupati dan wakil bupati kami harapkan Bapak-bapak sekalian bisa memaparkan visi dan misinya sesuai tema debat kali ini. Dan untuk memulai saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Lem Wobok, salam sejahtera bagi kita semua, salam damai semua. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU, Bapak-bapak semua, Bapak Ibu, serta para pendukung kedua paslon yang kami hormati, sebagai seorang pemimpin dalam mengelola Kabupaten Sorong, maka tentunya harus mempunyai visi dan misi yang jelas sehingga program pembangunan bisa terarah sesuai dengan harapannya. Adapun visi dan misi ini harus disinergikan kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Adapun visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Sorong yang sejahtera, tangguh, inklusif, dan maju. Visi ini sesuai dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua, yakni Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif, dan Papua damai. Adapun misi kami saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, sejahtera dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial, tangguh, inklusif, dan maju. Semuanya harus disinergikan kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Untuk itu, breakdown visi misi ini akan disampaikan oleh Bapak Joni Kamuri. Kami persilakan. Iya, baik. Untuk 5 tahun ke depan, untuk mencapai visi besar kami adalah bagaimana peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur di bidang di perkotaan, di distrik-distrik di daerah perkotaan, tapi juga infrastruktur di kampung-kampung, di distrik-distrik terluar. Kemudian hal berikut adalah kami pastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang di daerah perkotaan kita pastikan bahwa tidak ada orang asli Papua atau katakanlah orang asli Moi, tidak ada yang terpinggirkan dari program proyek. Kita pastikan semua suku, semua ras masyarakat Nusantara yang ada di Kabupaten Sorong betul-betul mendapat manfaat dari pelayanan pembangunan. Kemudian hal berikut adalah bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik. Mohon untuk maaf, menuju waktu kepada sudah habis, visi-misi Bapak, kami. cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama bahwa strategi pembangunan sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkokoh NKRI, yaitu kami Malakam Suprapto
dengan moto melayani dengan hati, merangkul dengan kasih. Mari kita bersama-sama satu hati membangun Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Itulah misi kami. Masuk pada visi misi dari dua tadi, maka yang pertama program penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kedua, program kebijakan nasional daerah dan kebijaksanaan daerah dan kebijaksanaan pusat. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur berbasis global, baik di daerah dengan pusat sama-sama berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, program dukungan sumber daya alam yang berkapasitas dari kampung, di distrik, dan sampai dengan kota. Penguatan nasionalisme dalam memperkokoh NKRI. Satu, pendidikan nasional di sekolah-sekolah, kampanye cinta tanah air, festival budaya nasional Nusantara di kota ataupun di distrik, pembentukan posko NKRI, sosialisasi anti hoax, peningkatan kapasitas PNS umum, guru, kesehatan, dan sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah, secara khusus pemerintah yang daerah di kecil, yaitu RT RW, harus memperdayakan mereka dengan honor dinaikkan. Ketiga adalah khususnya untuk anggota DPR Kabupaten harus melihat pokok-pokok pikiran dan DPRD apabila dalam pelaksanaan di Kabupaten Sorong. Hal-hal yang lain akan diatur apabila kami terpilih sebagai Bupati Kabupaten Sorong. Kami melihat secara langsung, baik di distrik maupun di kampung, di mana saja aspirasi dari masyarakat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami 5 tahun ke depan. Bahkan pun yang ada di seluruh masyarakat yang ada di kota, bahkan pun di kecamatan-kecamatan, yang di mana kami melihat secara langsung, bahkan pun mendengar secara aspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Sekarang saya ajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memberikan apresiasi luar biasa untuk kedua pasangan calon kita. Tentu di segmen selanjutnya akan jauh lebih seru lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena usai jeda kita masih akan menggali pemaparan visi misi dari masing-masing pasangan calon yang akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kami jeda terlebih dahulu. Debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong 2024 akan kembali sesaat lagi. Cukup Bapak Ibu hadirin sekalian, cukup, mohon tenang, cukup, waktu sudah habis, nanti akan kami berikan waktu lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan segmen berikutnya, di mana dalam segmen ini semua pertanyaan sudah disiapkan oleh tim panelis sesuai tema dan subtema debat hari ini. Dan pada segmen ini akan ada sesi calon bupati dan sesi calon wakil bupati dalam menjawab pertanyaan panelis, di mana pemilihan pertanyaan ini akan diambil langsung oleh para calon bupati dan wakil bupati dalam fishbowl yang sudah kami sediakan. Dan kepada para kedua pasangan calon kami persilahkan untuk menuju ke depan podium. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan menjelaskan ada 2 subtema di mana
tema sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah tema untuk para calon bupati. Sementara untuk tema penguatan nasionalisme dalam memperkokoh NKRI adalah tema untuk para calon wakil bupati. Jika di segmen sebelumnya penyampaian visi, misi, dan program kerja diawali dari nomor urut 1, maka di sesi ini kita akan mulai dari nomor urut 2. Dan saya tegaskan kepada kedua paslon bahwa kita akan mengawali yang hanya bisa berbicara adalah para calon bupati. Langsung saja kepada calon bupati nomor urut 2, kami persilahkan untuk mengambil nomor undian yang ada di fishbowl sebelah kanan. Silakan Bapak, dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa TV One. Baik, ini adalah fishbowl amplop A. Saya akan ambil pertanyaan A. Mohon maaf, ini adalah pertanyaan A. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak dengan baik. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2. Salah satu bentuk nyata dari sinergisitas pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Sorong adalah kawasan ekonomi khusus Sorong. Kawasan ekonomi khusus adalah program pemerintah pusat di mana kawasan ekonomi khusus akan memungkinkan tumbuhnya berbagai industri pengolahan yang diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, hal-hal apa yang akan saudara lakukan agar kawasan ekonomi khusus bisa segera operasional dan terus berkembang di masa datang sehingga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kawasan Kabupaten Sorong adalah potensi besar bagi Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan secara nasional di Indonesia. Sampai dengan hari ini belum berjalan dengan baik. Apabila saya dengan Pak Suprapto, Malakam Suprapto, terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sorong 2024-2029 pertama, kami mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD-OPD, bahkan pun di pusat dan daerah yang berkaitan dengan Kabupaten Sorong. Yang kedua, bagaimana implementasi secara khusus untuk Kabupaten Sorong yang ada di RR dapat berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang demikian? Karena mungkin ada hal-hal yang tidak tergantung dalam sesuatu yang ada di KEK. Oleh sebab itu, kami melibatkan semua potensi, baik secara khusus untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi-provinsi, bahkan pun pelaku-pelaku ekonomi yang dapat melaksanakan dan melihat sejauh mana pembangunan KEK di Kabupaten Sorong dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan, sehingga Kabupaten Sorong dapat maju sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita harapkan, dan Kabupaten Sorong dapat mensukseskan sesuatu yang dari Kabupaten Sorong menjadi dilematis dan menjadi dasar bagi kita untuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, secara khusus pemilihan adat yang ada di Arab, kita melibatkan mereka, sehingga kenapa pemilihan adat di Arab secara khusus warga kami, kenapa demikian? Sehingga kita rangkum mereka akan menjadi dasar untuk pembangunan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan yang ada di fishbowl. Silakan, dan bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TV One. Nomor undian ini akan menjadi amplop pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 1. Silakan ditunjukkan Bapak. Huruf B, baik, saya akan ambil pertanyaan, amplop pertanyaan huruf B. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya.
Untuk calon bupati nomor urut 1, pertanyaan tidak akan saya ulangi. Mohon disimak dengan baik, Bapak. Pertanyaannya adalah, desentralisasi adalah salah satu agenda reformasi untuk mencegah perpecahan, disintegrasi bangsa di Indonesia melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah tanpa mengurangi pengawasan dan bimbingan untuk memastikan tujuan nasional tercapai dan menghindari konflik antara pusat dan daerah. Dalam sejumlah aspek sering terjadi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya dalam hal pembuatan peraturan daerah dan pengusulan anggaran. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi pemimpin di kabupaten ini, apa strategi saudara untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah level yang lebih tinggi, provinsi dan pusat dalam aspek-aspek regulasi dan keuangan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Itu pertama bahwa kita melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong, kemudian dengan provinsi, dan tentunya juga dengan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan real yang ada di Kabupaten Sorong, sehingga program atau rencana-rencana yang kita lakukan tentunya sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka untuk memperkuat kebutuhan atau pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Ya, cukup. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu? Iya, kemudian hal berikut juga terkait dengan desentralisasi ini, memang pemerintah pusat sudah kasih kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, dan tentunya kita melakukan menggali sumber-sumber yang ada di daerah terkait dengan potensi-potensi, terkait dengan misalnya bidang pariwisata dan segala macam. Kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan selanjutnya pemerintah pusat, sehingga setiap kita ajukan rancangan atau ajukan kebutuhan permasalahan yang ada di daerah pasti betul-betul sesuai dan bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat dan tentunya untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih kepada kedua calon bupati. Selanjutnya adalah sesi khusus untuk calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang ada di fishbowl sebelah kiri. Silakan Bapak, diambil dan ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa TV One. Baik, huruf yang didapatkan adalah huruf B. Saya akan ambil amplop pertanyaan huruf B. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah amplop pertanyaan huruf B dan masih tersegel rapat. Saya jamin kerahasiaannya. Dan untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 2, pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik. Kabupaten Sorong adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun masih banyak kekurangan, NKRI haruslah menjadi rumah yang nyaman, damai, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dari ujung paling barat Pulau Sumatera sampai ke ujung paling timur wilayah Papua. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di kalangan warga Kabupaten Sorong, khususnya generasi muda? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Generasi muda adalah aset bangsa. Untuk itulah generasi muda benar-benar harus kita perhatikan, supaya para generasi muda mempunyai pemikiran, karakter untuk menjaga NKRI ini. Untuk itu
apabila kami terpilih menjadi Wakil Bupati Sorong, akan kita adakan seperti lomba budaya nasional, karnaval budaya, bangga produk lokal, peningkatan UMKM, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pemerintah daerah apabila ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut rapat atau apapun bentuknya yang dibiayai dari anggaran APBD, diutamakan makanan-makanan tersebut memakai produk lokal, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa merasakan atas hadirnya pemerintah. Adik-adik kita generasi Z tidak mungkin semua jadi pegawai negeri, semua jadi TNI Polri, tidak mungkin. Haruslah mereka dibekali dengan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa mandiri, tidak ada ketergantungan dengan pemerintah. Contoh UMKM, apabila ada mau memproduksi jenis apa, pemerintah hadir. Apakah peralatan yang harus disediakan dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana menjual produknya. Itu juga pemerintah harus hadir. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk bisa mengambil nomor undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada pemirsa dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Huruf C. Baik, saya akan ambil amplop pertanyaan huruf C. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah amplop pertanyaan huruf C, masih tersegel rapat. Dan pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak baik-baik. Saya hanya akan membacakan satu kali. Pengaruh negatif dari otonomi khusus Papua, yaitu munculnya paham kedaerahan, primordialisme yang berlebihan. Akan tetapi ada pengaruh positif dari otonomi khusus Papua terhadap nasionalisme pemuda Papua, yaitu bahwa otonomi khusus Papua pada dasarnya memberikan proteksi terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari warga negara asli Indonesia. Terlibatnya orang asli Papua dalam era otonomi khusus akan meningkatkan kesejahteraan dan ini berkorelasi terhadap nasionalisme dan identitas kebangsaan. Pertanyaannya, apa langkah-langkah strategis Anda untuk mengurangi pengaruh negatif otonomi khusus Papua dan memperkuat pengaruh positif Otsus Papua? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dalam mengatasi pengaruh negatif daripada otonomi daerah, maka langkah kami yang pertama adalah mengurangi yaitu segregasi penduduk yang ada di Kabupaten Sorong ini. Di samping itu juga agar masyarakat pemuda di Kabupaten Sorong ini lebih mencintai budaya dan tradisinya. Maka dalam mencintai budaya dan tradisinya ini, yang pertama kita kuatkan penggunaan bahasa daerah setempat, yakni bahasa Moi, yang mana hal ini sudah diawali oleh Bapak Joni Kamuru untuk menyusun kamus bahasa Moi. Hal ini pemuda-pemuda lebih bangga dengan bahasanya sehingga lebih menguatkan untuk nasionalismenya. Di samping itu juga tentang budaya dan tradisi. Yang selama ini budaya anak-anak pemuda sekarang lebih kurang begitu mengenal kepada budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Maka ke depan sekolah-sekolah budaya atau sekolah adat ini perlu kita tekankan kepada generasi muda agar mereka itu tahu dan budayanya. Dengan memahami, mengetahui dan melaksanakan tradisi dan budayanya, dia lebih bangga menjadi bagian daripada budaya bangsa Indonesia. Dengan budaya ini hadirin, dengan memahami budaya dan melaksanakan tradisi dan budaya,
itu adalah merupakan khasanah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita tanamkan kepada generasi muda untuk meningkatkan nasionalisme pemuda yang ada Kabupaten Sorong. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sesi pendalaman visi, misi, dan juga program kerja masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang, cukup. Nanti akan kami berikan sesi khusus untuk apresiasi. Bapak-bapak, Ibu, para pendukung, mohon tenang. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Anda kembali menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Pada segmen pendalaman visi misi dan program kerja sesi kedua, di mana kali ini masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati akan diberikan pertanyaan yang sama. Baik, kita mulai. Jika di segmen sebelumnya dimulai dari nomor urut 2, maka di sesi ini kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, kemudian calon bupati nomor urut 2 yang juga menjawab pertanyaan yang sama. Kita awali terlebih dahulu untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Langsung saja saya akan ambil pertanyaannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya akan ambil amplop pertanyaan khusus untuk para calon bupati. Saya hanya akan membacakan satu kali untuk kepada para calon bupati, mohon disimak dengan baik. Persoalan hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan menyebabkan kristalisasi ideologi Papua merdeka di kalangan generasi muda Papua. Pertanyaannya, apa program konkret Anda yang akan dilakukan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air bagi generasi muda Papua? Kami persilahkan untuk calon bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit, silakan. Iya, baik. Masalah persoalan HAM ini adalah masalah nasional dan masalah ini dari dulu sampai sekarang ada. Jadi jika kami terpilih menjadi bupati, program pertama yang kami lakukan adalah bagaimana untuk mengembalikan rasa percaya diri, mengembalikan rasa sakit hati dari masyarakat Papua yang ada dengan misalnya kegiatan-kegiatan kebangunan rohani atau kegiatan pertemuan-pertemuan silaturahmi kebangsaan seperti itu. Sehingga kita sudah pastikan ke belakang sudah tidak perlu diingat lagi, tapi generasi ke depan harus memperkokoh persatuan, kesatuan. Dan yang berikut adalah pemerintah daerah pastikan untuk pelayanan harus sampai kepada masyarakat Papua. Pelayanan pembangunan infrastruktur segala macam, termasuk kita membangun area taman terbuka publik, katakan seperti alun-alun. Itu kalau alun-alun ada dengan wifi gratis, berarti semua suku bangsa, semua lapisan masyarakat akan datang di situ, kemudian ketemu, bercerita segala macam, sehingga terus memperkokoh rasa kebersamaan, rasa cinta Republik yang ada. Kemudian berikut adalah bagaimana untuk ada kegiatan-kegiatan seni tari, kegiatan perlombaan masyarakat Papua, perlombaan lomba masyarakat Moi, budaya adat masyarakat Moi, masyarakat Papua yang lain, kemudian budaya Nusantara, supaya ke depan dengan KKR dan segala macam, kemudian ada kegiatan-kegiatan doa supaya saling memaafkan segala macam yang dulu, tapi yang ke depan kita pastikan negara ini hidup dalam solidaritas kebersamaan untuk Kabupaten Sorong lebih baik ke depan. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak.
Waktu masih ada? Cukup. Cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Yang pertama bahwa Papua adalah bagian daripada NKRI, harga mati. Ya, oleh sebab itu kami Malakam Suprapto akan terpilih Bupati Kabupaten Sorong. Yang pertama bahwa kita melihat bagaimana sinergi kita pemerintah daerah dengan masyarakat Papua. Apa kebutuhan mereka di lapangan? Kebutuhan mereka apa? Kenapa mereka seperti itu terus? Kita pendekatan dengan mereka. Ya mungkin pembangunan rumah, pembangunan jalan, ataupun sinergi dengan apa yang mereka tuntut. Ya kita sebagai pemerintah daerah kita akan merangkul mereka dengan cara mungkin hobi-hobi mereka apa? Mungkin kesenian, tari jospan, hal yang lain bersangkut paut dengan kinerja mereka. Yang pertama. Kedua, bagaimana anak-anak muda ataupun masyarakat Papua yang ada sejahtera. Nah, mungkin karena mereka juga belum ada persentuhan bagi pemerintah kepada mereka. Kita panggil mereka dan kita bicara maunya apa. Sehingga kita bicara dari hati ke hati sehingga mendapat solusi yang baik dan membangun Kabupaten Sorong ini dengan hati dan sesuai dengan visi kami merangkul dengan hati dengan baik. Yang berikut bahwa Papua ini adalah bagian daripada NKRI. Ya mungkin kita kepada mereka dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan secara khusus kepada mereka. Mungkin kita melibatkan juga teman-teman dari TNI Polri untuk memberikan kepada mereka mungkin awasan-awasan apa kepada mereka sehingga mereka ini akan menjadi baik dan menjadi dan rasa bahwa Papua adalah bagian daripada negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua para calon bupati. Selanjutnya adalah sesi khusus untuk calon wakil bupati. Sekali lagi saya tegaskan yang bisa bicara adalah para calon wakil bupati. Kita akan mulai terlebih dahulu dari calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Kemudian calon wakil bupati nomor urut 2 juga menjawab pertanyaan yang sama. Langsung saja saya ambil amplop pertanyaan dari tim panelis. Ini adalah amplop pertanyaan khusus untuk para calon wakil bupati. Bapak-bapak sekalian, pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak dengan baik. Saya hanya bacakan satu kali. Otonomi khusus Papua yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah bentuk desentralisasi asimetris yang diterapkan di beberapa provinsi termasuk Papua. Di dalam undang-undang ini terdapat 3 agenda strategis, yaitu proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan orang asli Papua. Pertanyaannya, apa upaya atau program Anda untuk memastikan bahwa proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan orang asli Papua dapat terlaksana? Kami berikan kesempatan pertama untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Kepada 3 hal tersebut yaitu proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan. Untuk memproteksi masyarakat asli Papua, yakni kita berdayakan masyarakat Papua dalam segala hal. Dalam segala hal ini, pertama dalam hal ekonomi, dalam hal penemuan masalah musyawarah di suatu kampung ataupun di kecamatan ataupun yang ada di kabupaten. Masalah afirmasi ini sudah dilaksanakan oleh kabupaten kepada anak-anak putra-putra Papua untuk dididik atau disekolahkan di luar daerah dengan tujuan dia mempunyai pendidikan yang lebih baik ya, sehingga pulang
bisa membangun daerahnya sendiri. Begitu juga yang banyak yang disekolahkan, dikuliahkan di luar Papua, ada di Jawa, di NTT, di Sumatera dan lain sebagainya. Hal ini adalah merupakan potensi afirmasi bagi anak-anak asli Papua. Ke depan ini kita laksanakan dan kita tingkatkan lebih daripada sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu pemberdayaan kepada masyarakat asli Papua. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan ekonomi yang lebih utama. Apabila ada perusahaan-perusahaan yang masuk, tentunya kita lebih utamakan daripada masyarakat asli Papua untuk bisa bekerja di tempat itu. Di samping itu, untuk masyarakat yang ada pedesaan, tentunya kita akan hadir melalui BUMD, bagaimana caranya bisa masyarakat asli Papua yang di pedalaman atau yang di pedesaan itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui program pemerintah. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu ada 2 menit, silakan. Masyarakat asli Papua memang harus mendapatkan perhatian secara khusus, terutama adalah adik-adik kita generasi Z yang tinggal di jauh-jauh pedalaman sana. Mereka jauh dengan kota. Bagaimana dia akan menjual produknya? Itu perlu ada pelatihan-pelatihan. Namun demikian pemerintah juga harus hadir. Bagaimana setelah memproduksi, itu produksinya itu bisa pemerintah hadir untuk menjualkan. Karena tanpa itu tidak mungkin orang tinggal yang di Senok sana, di Klabra, di Klaili, itu akan bisa menjual produknya. Terkecuali yang tinggal di dalam kota Imas ini, itu mudah untuk menjualnya. Selanjutnya, kegiatan pertukaran pemuda itu juga perlu dibutuhkan, perlu dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah. Agar supaya adik-adik kita mengenal budaya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, diupayakan juga mereka hadir di Papua untuk mengetahui budaya asli Papua di sini. Di samping itu juga akan kita bentuk pemuda penggerak desa. Apakah di daerah tersebut apa potensi yang harus dikembangkan? Kami juga akan membentuk rumah budaya. Di situ akan bisa dipakai untuk siapapun. Apakah dari suku A, B, C dan selanjutnya untuk berlatihan di rumah budaya tersebut. Terima kasih. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon kita. Silakan. Baik, di segmen berikutnya akan jauh lebih seru karena kedua paslon akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Dalam sesi ini kita akan menyaksikan masing-masing para calon bupati untuk kemudian tanya jawab. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami mengingatkan dan meminta kepada para pendukung untuk tetap tenang dan mengikuti tata tertib yang sudah kita sepakati.
Dan kami mengingatkan bagi para pasangan calon, pertanyaan harus sesuai dengan tema. Sekali lagi saya tegaskan, dalam segmen ini khusus untuk para calon bupati yang bisa saling tanya jawab. Segera kita akan mulai segmen ini sesuai dengan urutan. Kesempatan pertama akan diberikan pada calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tema kita adalah strategi pembangunan sinergitas pemerintah daerah dan pusat. Lebih khusus di Kabupaten Sorong sesuai dengan visi misi Paslon 1 bahwa pembangunan khususnya ada di Kabupaten Sorong, lebih khusus lagi di pinggiran-pinggiran kota, bahkan pedalaman-pedalaman, yaitu di distrik-distrik pinggiran, mulai dari Makbon sampai dengan Sayusaraya turun sampai dengan Braur. Pertanyaannya, strategi apa, pembangunan apa yang Paslon 1 lakukan apabila terpilih? Strategi pembangunan apa apabila Paslon 1 terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sorong? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, silakan. Iya, baik. Ini pertanyaannya sedikit saya kurang mengerti 100% karena kurang jelas, tapi saya coba. Jika Tuhan berkehendak kami terpilih menjadi bupati, tentu kita lakukan adalah pembangunan secara menyeluruh. Permasalahan-permasalahan distrik kita akan selesaikan. Tadi Paslon 1 sampaikan terkait dengan permasalahan distrik mega. Distrik mega tetap kita akan selesaikan, terutama masalah tapal batas dengan Kabupaten Tambrau. Dulu di saat periode saya, itu kita sudah lakukan pemetaan tapal batas dengan pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat sudah menyetujui itu. Dan tinggal ke depan untuk kita harus pastikan supaya masyarakat di Kabupaten Sorong, terutama di distrik-distrik bermasalah, distrik mega dengan distrik Cilemka itu akan mendapat status hukum yang baik sehingga pelayanan-pelayanan tetap jalan. Selama ini kita sudah lakukan pelayanan infrastruktur, pendidikan, bahkan bis sekolah itu ada di sana. Ke depan justru kita akan perhatikan lagi. Seperti itu. Jadi membangun akses jalan masyarakat di distrik-distrik sampai di ibu kota kabupaten, tapi juga tentu masyarakat yang ada di kabupaten, di distrik-distrik di perkotaan. Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Baik. Khususnya untuk Paslon 1, pertanyaan bukan masuk pada ke distrik mega. Secara khusus untuk pembangunan yang ada di pinggiran-pinggiran distrik, seperti infrastruktur jalan, perumahan, dan air bersih, dan penerangan listrik. Karena selama ini kami turun ke seluruh masyarakat, ya masyarakat sampaikan bahwa ini jalannya belum dilaksanakan, jalannya belum diselesaikan, termasuk air bersih, bahkan pun jembatan, bahkan pun menyangkut dengan listrik. Ya, oleh sebab itu untuk mega itu adalah bagian daripada konstituen dari pusat, yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu menyangkut dengan Kabupaten Tambrau dengan Kabupaten Sorong, belum diterrealisasi sampai dengan hari ini. Ya. Yang kedua, secara khusus untuk masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini kita tidak sampaikan, tapi khusus untuk masyarakat yang ada di pedalaman. Apakah itu mereka belum menikmati jalan air bersih dan khususnya untuk listrik dan lain-lain. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Iya, tadi memang saya tidak bisa menjawab dengan tuntas karena pertanyaannya saya tidak mengerti, karena pertanyaan tidak tuntas, tidak jelas. Ya, tapi saya perlu sampaikan bahwa APBD kita tetap terbatas.
kita melakukan apa tentunya sesuai dengan aturan dan kemampuan keuangan daerah. Dan selama ini di 5 tahun lalu itu ada COVID. Kami sudah melakukan apa yang terbaik, tapi tetap saja ada hal-hal yang kurang. Dan saya pikir ini kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dan Pak Tejo, tetap kami akan menyempurnakan yang sudah ada, sehingga tetap jadi lengkap sempurna. Distrik-distrik, pembangunan distrik-distrik, jalan akses tembus ke ibu kota kabupaten, dan selanjutnya dari distrik ke distrik, kemudian fasilitas-fasilitas lain tentunya. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Masih ada waktu? Cukup. Sudah? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, baik. Untuk paslon nomor 1, ini pertanyaan saya singkat. Kita tahu bahwa Kabupaten Sorong ini terdiri dari beberapa distrik. Dari 30 distrik. Ada beberapa distrik besar yang ada di kota, mulai dari Aimas, Mariat, Mayamuk sampai di Moisigin. Ini terdiri dari berbagai suku. Seluruh suku Nusantara ada, suku Jawa dan segala macam suku ada di. Tapi selain selain orang Moi, ada suku-suku Papua lain yang ada di sini, di Aimat, di segala macam. Kemudian juga termasuk orang asli di Sorong, orang asli Moi. Bagaimana Bapak kalau terpilih menjadi bupati, siasati atau Bapak treatment pembangunan seperti apa untuk sehingga melindungi orang Nusantara yang ada di distrik-distrik besar ini, tapi juga orang Papua lain yang ada sini, dan juga orang Moi yang ada di distrik-distrik besar. Terima kasih. Kami persilahkan untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit, silakan. Terima kasih. Kami punya visi misi adalah melayani dengan hati, merangkul dengan kasih. Kami akan turun ke masyarakat yang ada di 5 distrik besar ini. Dan kami mendengarkan, dan kami melihat, dan kami mendengarkan. Dan kami merangkul, kalau bisa dirangkul dan bisa di APBD-kan sehingga masyarakat yang ada di wilayah distrik besar Aimas, Mariat, Mayamuk, Salawati secara khusus dan juga Moisigin. Tapi secara khusus untuk masyarakat yang wilayah pinggiran juga kita juga harus memperhatikan juga baik infrastruktur, jalan, air bersih, bakapun dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wilayah khususnya wilayah di 5 distrik besar ini adalah majemuk. Kita tidak bisa lihat dari satu suku, harus semua suku, baik yang ada di wilayah 5 distrik besar ini, baik Jawa, Moi, bahkan pun yang silakan kita kabupaten adalah Moi Jawa, Moi Ambon, Moi Manado, dan Moi yang lain yang ada di tanah Papua, Kabupaten Sorong yang ada di distrik-distrik. Sehingga kita melihat, mendengar, dan merangkul dan melaksanakan sesuai dengan mekanisme pemerintahan Kabupaten Sorong, sehingga tidak terjadi arogan antara masyarakat dan si A atau si B, sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, saya pikir yang menjadi dasar itu adalah untuk kita membangun treatment, untuk kita membangun masyarakat kita yang di distrik-distrik besar ini adalah pertama kita menyediakan infrastruktur jalan yang baik, kemudian beberapa area terbuka, ruang terbuka publik itu dengan sendirinya masyarakat misalnya masyarakat Jawa, masyarakat Sulawesi segala macam yang ada di sini, mereka dengan sendirinya aktivitas ekonomi itu akan cepat. Kemudian lebih khusus lagi misalnya ada masyarakat Papua yang ada di beberapa distrik, tentu kita membangun jalan masuk lagi ke lingkungan, membangun perumahan untuk mereka masyarakat Papua yang lain. Tapi lebih khusus lagi kita harus pastikan juga supaya masyarakat asli orang Moi yang ada di sini harus lagi mendapat perumahan, air bersih dan segala macam seperti supaya saudara-saudara lain hidup berdampingan, masyarakat Papua yang lain juga hidup berdampingan, tapi kita orang Moi juga lain bisa hidup baik, supaya mereka sama-sama mendapat akses pembangunan yang ada di Kabupaten Sorong. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup.
Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 2 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Baik. 5 distrik besar ini di ibu kota ini kan sudah infrastrukturnya sudah jalan yang dikerjakan oleh Bapak Dr. Stefanus Malang. Ini tinggal kita benahi saja. Makanya Kabupaten Sorong wilayah distrik besar ini akan tumbuh apabila kita tidak benahi dengan baik. Yang dulu dikerjakan oleh Bapak Dr. Stefanus Malak, Bupati periode yang lalu, itu kita angkat dan kita selesaikan atau kita lanjutkan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat asli Papua atau Moi dan juga yang ada di masyarakat yang lain atau yang lain, yang Jawa yang lain. Itu yang pertama. Kedua, ya kita pastikan bahwa lokasi yang jalan yang dulu dikerjakan oleh Bapak Dr. Stefanus Malak ini tidak terjadi masalah, sehingga kita koordinasi dengan mereka. Kenapa tidak bisa dibangun dengan baik? Ada permasalahan apa? Kita panggil mereka, kita duduk dan kita bicara dan kita selesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Kabupaten Sorong dan Republik Indonesia. Bahkan pun juga secara khusus juga untuk kita libatkan semua pihak, baik di teman-teman di TNI Polri, bahkan pun di semua lini yang bisa dipastikan untuk masuk dalam lingkaran khususnya untuk kegiatan di distrik-distrik, berarti kita libatkan mereka. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para calon bupati. Sekarang kami persilahkan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon. Kami persilahkan untuk saling yel-yel. Silakan, silakan. Baik, cukup. Nanti kami akan berikan kesempatan lagi untuk memberikan apresiasi Bapak Ibu hadirin sekalian, karena di sesi selanjutnya kita masih akan melanjutkan pendalaman visi misi dan juga saling tanya jawab antara khusus para calon wakil bupati. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Dalam segmen kali ini, para calon wakil bupati yang akan saling tanya jawab dan juga menanggapi. Sebelumnya sesi para calon bupati diawali dari nomor urut 2, maka untuk sesi calon wakil bupati akan dimulai dari nomor urut 1. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, semangat nasionalisme pada generasi muda saat ini sedikit demi sedikit sudah mengendur. Kalau dibiarkan maka akan semakin hilang. Saya amati banyak anak-anak yang tidak hafal Pancasila, tidak hafal lagu kebangsaan, dan juga tidak tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Dan juga terlihat apabila upacara merasa acuh, begitu sampai terbawa pada apabila setelah dewasa menjadi ASN, apabila upacara juga sulit untuk diatur. Untuk itu hal ini bagaimana langkah Bapak apabila jadi Bupati dan Wakil Bupati mengatasi tentang melemahnya semangat nasionalisme terhadap generasi muda ini. Terima kasih. Baik.
Selanjutnya kami persilahkan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk hal ini justru dari sekolah PAUD saja itu harus sudah dimulai tentang pendidikan karakter tadi. Karena bukan hanya langsung di SD, dari PAUD, TK itu sudah harus dimulai dengan pendidikan tentang pentingnya kerukunan, pentingnya NKRI, pentingnya kebangsaan. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita yang tinggal di Kabupaten Sorong, baik dari suku manapun, itulah saudara kita, teman kita, orang tua kita semuanya. Untuk itu pendidikan karakter harus perlu terus ditingkatkan. Di samping itu perbedaan pandangan budaya itu juga tidak perlu dipersoalkan. Selanjutnya pemerintah juga harus tetap terus mendukung produk lokal dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pada ujung pangkalnya adalah masalah ekonomi. Apabila ekonomi itu membaik dan baik bagi semua masyarakat Kabupaten Sorong, pasti NKRI akan tetap terjaga baik, kebangsaan juga akan terjaga baik. Begitu terjadi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, itu jangan sampai terjadi gejolak. Untuk itu pemerintah nanti akan hadir bagaimana masyarakat makin sejahtera sehingga semua tahu bahwa ini adalah NKRI dan ini adalah kebangsaan kita semua. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini asal muasalnya adalah kurang optimalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga minimnya materi pelajaran sejarah, sehingga anak-anak itu kurang memahami tentang Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Untuk itu ke depan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu perlu dibutuhkan, dan pendidikan sejarah juga perlu ditingkatkan, lebih dioptimalkan kembali. Dan di sini saya sudah mengalami ini sudah berapa tahun, kita selalu sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK, yakni masalah kerukunan, masalah tentang moderasi beragama, dan juga masalah wawasan kebangsaan. Ini yang sudah kita lakukan. Ke depan lebih saya optimalkan lagi, karena hal ini adalah sangat efektif untuk menanamkan jiwa nasionalisme terhadap anak-anak bangsa ini. Dan itu juga forum silaturahmi tentang pemuda-pemuda organisasi agama, dan juga forum komunikasi paguyuban lintas Nusantara. Hal ini apabila sering ketemu, maka mereka akan berdamai sehingga meningkatkan nasionalisme terhadap orang tersebut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk bisa memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Di samping Bapak Ibu guru yang berada di kelas untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak murid, tentunya orang tua lah yang sangat bertanggung jawab kepada anak-anak kita semua. Karena berapa jam hanya mengikuti pendidikan, sedangkan yang banyak adalah tinggal di rumah masing-masing. Sehingga orang tua pun tetap harus memahami tentang pentingnya kebangsaan ini, pentingnya kerukunan beragama, pentingnya bagaimana menjaga NKRI ini tetap utuh, tetap ada sepanjang masa yang disebut NKRI harga mati. Terima kasih.
Waktu masih ada Bapak? Cukup. Cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilahkan untuk bertanya. Mohon tenang. Terima kasih. Apa langkah Paslon 1 sebagai wakil bupati Kabupaten Sorong untuk mengembangkan nasionalisme terhadap produk lokal sekaligus pengembangan terhadap ekonomi masyarakat? Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Cukup. Cukup. Baik. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk mengembangkan nasionalisme terhadap penduduk lokal dan ekonomi masyarakat lokal, bahwa di sini kita tekankan pertemuan-pertemuan kepada generasi muda lintas agama dan juga lintas suku ini perlu kita tanamkan lebih pertama, karena dengan mengenal dari berbagai suku dia akan melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita tentang berbagai suku dan bahasa dan bangsa itu. Dan selanjutnya untuk ekonomi masyarakat lokal, tentunya kita mempunyai kiat-kiat sendiri yang dikondisikan dengan situasi daerah itu. Tentunya di sini melalui pemberdayaan desa dan juga masalah dengan dana desa itu, setiap kampung hendaklah kita wajibkan untuk one village one product, yakni satu kampung satu produk unggulan, sehingga bisa satu kampung mempunyai produk tertentu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang merupakan sumber daripada kesejahteraan masyarakat kampung itu. Banyak hal ini yang harus kita kembangkan di masyarakat desa ini. Hal ini apabila masyarakat sudah sejahtera, tentunya nilai rasa nasionalisme kepada bangsa ini adalah semakin tinggi. Kita mencintai negara, mencintai daerah ini adalah merupakan sebagian dari iman, sebagaimana dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini sebagian daripada iman. Maaf, waktu sudah habis Bapak. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Untuk meningkatkan kecintaan NKRI maupun kebangsaan, kami akan menguatkan identitas lokal seperti nokon, batik Papua, masakan Papua, dan lain sebagainya. Termasuk pemberdayaan UMKM. Di sini harus kita fasilitasi baik tempat maupun permodalannya. Termasuk pelatihan penjualan secara online. Pemerintah harus hadir untuk mendukung produk-produk lokal. Karena bagaimanapun kita punya produk lokal yang sangat luar biasa. Namun penjualannya masih sangat minim, terbatas. Untuk itulah saya ulangi, pemerintah harus hadir. Bagaimana cara para produsen UMKM ini dagangannya, hasil produknya bisa terjual. Untuk itulah saya pernah melihat di salah satu kabupaten, di setiap hari tertentu ada penjualan produk lokal.
Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit. Silahkan. Baik, sebagaimana jawaban saya tadi, bahwa setiap kampung adalah mempunyai produk unggulan. Seperti contoh saja, di Katimin 1 itu ada, atau Desa Matawolot ada produk ubi jalar. Hal ini adalah sangat-sangat membantu perekonomian di masyarakat itu. Itu hendaklah kita jalankan di daerah-daerah lain dengan produk yang berbeda. Namun tentunya pemerintah harus hadir dalam hal ini, dalam hal pemasarannya. UMKM memang perlu sangat ini kita bantu. Dengan adanya UMKM ini tentunya pendapatan masyarakat pedesaan akan semakin baik, semakin maju. Tentunya pemerintah harus turun dalam hal permodalan. Yang lebih penting bagaimana cara pemasarannya. Pemasarannya tentunya orang dari kampung itu menjual suatu barang kepada BUMD, dari BUMD ini adalah yang memasarkan. Tentunya produk harus berkualitas. Dalam mendapatkan produk yang kualitas tentunya perlu pembinaan, bimbingan dari para ahli. Dari sini kita merekrut para ahli untuk mendampingi mereka itu sehingga hasil produknya lebih baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya berikan kesempatan untuk para pendukung memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah selesai sesi tanya jawab dan kemudian saling menanggapi oleh para calon wakil bupati. Di sesi berikutnya, di segmen berikutnya, kita akan mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan pamungkas yang akan disampaikan oleh kedua paslon. Kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong akan kembali untuk Anda. Cukup? Baik. Mohon tenang Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, dalam segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan pamungkas yang akan disampaikan oleh kedua pasangan calon. Saatnya kita mendengarkan pernyataan terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk bisa menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak dan Ibu yang ada di ACC, bahkan pun yang ada di pelosok, yang melihat langsung live di malam ini. Sisa 10 hari ke depan, Bapak dan Ibu jangan lupa Malagam Suprapto nomor urut 2, karena Malagam Suprapto ke depan melayani dengan hati, merangkul dengan kasih. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang live dan ada di rumah-rumah yang di mana saya berada, jangan lupa tanggal 27 ke TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU, buka tusuk Malagam Suprapto, karena Malagam Suprapto membawa perubahan 5 tahun yang akan datang. Karena Malagam Suprapto bekerja dengan hati, merangkul dengan kasih. Eksmoy adalah bagian dari hidup. Siapa saja yang datang di tempat ini
adalah bagian dari orang Moi. Di tempat ini, mari kita sama-sama menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keharmonisan untuk Kabupaten 5 tahun yang akan datang apabila kami terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sorong 2024-2029. Dan Bapak dan Ibu yang ada di mana saja berada, bahkan di ACC Conference Center ini adalah bagian daripada hidup. Jangan lupa Malagam Suprapto. Malagam Suprapto adalah membawa perubahan untuk masa depan 5 tahun yang akan datang. Kami tetap mendengar aspirasi dari masyarakat, baik yang jalan kaki, pakai sendal, bahkan pun yang ada pakai mobil, motor, di mana saja berada untuk membangun Kabupaten Sorong ini. Kita menjaga keamanan kini terus dan selama-lamanya. Malagam Suprapto, ojo lali nomor ya, ojo lali nomor sekipiro, nomor roro, jangan lupa nomor roro, ali, jangan lupa nomor 2, tanggal 27, coblos nomor 2. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, waktu habis. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk kemudian bisa menyampaikan visi, misi dan juga pernyataan terakhir. Waktu Anda 3 menit. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu yang ada di ACC tapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Sorong. Pada kesempatan ini pertama saya terima kasih untuk Tuhan karena hari ini adalah debat terakhir untuk kita semua. Terima kasih untuk KPUD dan seluruh anggota, terima kasih untuk Bawaslu, terima kasih untuk TNI dan Polri, Pak Kapolri Pak Dandim, terima kasih untuk PJ Bupati Sorong atas kerjasama sehingga semua hari ini bisa berjalan. Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah dengar dari debat pertama, debat kedua, pasti kita punya kata-kata indah, kata-kata bagus. Tapi saya perlu sampaikan untuk kita semua, kalau kita tidak punya hati yang kuat, hati yang melayani, semuanya akan sia-sia. Saya pengalaman tahun 2009 saya sebagai kepala keuangan. Saya kerja dengan ketulusan hati. Saya mengabdi betul-betul kepada Bapak Bupati, Bapak Malak pada saat itu. Tahun 2009, 2010 kita punya utang yang luar biasa besar. 100 lebih miliar, tapi hanya ketulusan hati melayani, loyal kepada atasan, dan akhirnya di tahun 2011 seluruh hutangnya kita selesaikan. Kalau saya tidak punya hati, saya bisa bekerja dengan salah saja, itu bisa hutang-hutang dan segala macam, tapi hati, dan Tuhan di surga tahu hati saya, hati melayani. Saya menghargai orang, saya menghargai Pak Wanane, saya menghargai karena telah John Pitt Wanane meletakkan dasar. Beliau sebagai orang Maibrat yang mengkaderkan Bapak Malak, dan kita harus menghargai. Bapak Malak juga sebagai tokoh yang membangun Kabupaten Sorong ini. Bahkan ballroom ACC ini adalah kita beri nama Malak Ballroom karena kita menghargai orang. Ini mereka adalah tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang besar. Kita harus memberi penghormatan, menghargai bapak-bapak ini telah. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya menjadi bupati di periode pertama, ACC ini dibangun tapi kurang lebih 50% belum. Kalau saya tidak punya hati yang tulus untuk terus melanjutkan yang lebih baik, pasti hotel ini saya tidak akan bangun. Tapi punya hati melayani, hati tulus, sehingga hotel ini kita selesaikan juga dengan dana kurang lebih 100 miliar. Oleh sebab itu saya percaya ke depan setelah saya menjadi bupati periode kedua, siapapun yang nanti akan menggantikan saya misalnya, saya pasti dan menggantikan yang lebih baik, saya akan bersyukur, berterima kasih karena mereka melayani dengan baik, justru lebih baik dari kita harus bangga karena mereka akan melakukan demi kebaikan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih untuk panelis adalah orang-orang hebat di tanah Papua, dan mari Bapak Ibu sekalian jangan lupa coblos nomor 1. Cukup. Baik, mohon tenang.
berikan kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon. Pemirsa, jangan lupa untuk kemudian pada tanggal 27 November 2024 memastikan Anda datang ke TPS untuk memilih pemimpin putra terbaik yang akan memimpin Kabupaten Sorong. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Ketua KPU Kabupaten Sorong dan juga seluruh komisioner KPU Kabupaten Sorong untuk bergabung di atas panggung bersama-sama dan menyanyikan lagu jingle KPU Kabupaten Sorong. Kami tutup debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.